Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pindah sini. Para santri yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau akan mengaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uququl walidain. Dosa yang ke-8 adalah menyakitin kedua orang tua. Pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu orang yang suka menyakitin orang tua cepat mati. Dan apa sih hakikatnya orang menyakitin kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata siapa Ka'bun, sahabat Ka'ab al-Akhbar rahimallahu ta'ala, innallaha, sungguhnya Allah, la ya'jalu, maka sungguh mempercepat Allah halakal abdi, pada kematian seorang hamba, idza kana, bila ada siapa hamba akon, itu menyakiti liwalidayhi, pada kedua orang tuanya, liya'jalah, supaya mempercepat Allah lahu, pada orang yang menyakiti, kepada akin, kepada akon, al-iqabah, kepada siksa. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, la yazidu, maka sungguh menambah Allah, fi umril abdi, dalam umurnya hamba, idza kana, bila ada siapa hamba baron, itu berbuat baik, biwalidahi, pada kedua orang tuanya hamba, liyazida, supaya nambah sifat Allahu kepada hamba, birron, pada kebagusan, wa khairan, kebagusan. Wa min birrihima, dan itu sebagian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayum fiqah, yaitu menafkahi siapa hamba alaihim, atas kedua orang tua, idza taja, apabila butuh siapa kedua orang tua. Katanya Ka'ab Ahbar, wa qala Ka'bul Ahbar rahimahullah, Ka'ab al-Ahbar, dia berkata, Ka'ab itu adalah sahabat Nabi yang awalnya dia beragama Yahudi, kemudian dia baca kitab Injil, baca kitab Taurat. Dia itu yang membaca tentang tanda-tanda Nabi yang akan diutus pada akhir zaman. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini ternyata setelah dia baca dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ternyata tanda-tanda yang dijelaskan di dalam kitab Injil itu berada di pada Nabi Muhammad. Pada akhirnya Ka'ab al-Ahbar itu masuk Islam. Maka disebut namanya Ka'ab al-Ahbar, karena al-Ahbarnya itu dia banyak menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Nah, katanya Ka'ab al-Ahbar itu menjelaskan, innallaha la ya'jalu halakal abdi idza kana aqon liwalidayhi liya'jalahul azabah. Katanya Ka'ab al-Ahbar, Allah mempercepat kematian seseorang yang suka menyakiti kedua orang tuanya. Untuk apa? Allah mempercepat siksa kepada dia di akhirat kelak. Jadi yang suka ngelawan orang tua ada nggak di sini? Nah, katanya Ka'ab apa katanya? Cepat mati.
suka abelaut kareng tuan, cepat mah. Cepat anyaknya, nyinyir, ngelawan, cepat mah. Atau suka melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu malu, membuat orang tua hina, maka dia cepat mah. Untuk apa? Untuk mempercepat azab. Cepat Allah untuk bisa menyiksa, bisa mentunuh. Ya, itu no. Ya, membakar. Nah, jadi ingat-ingat sampean ini. Kalau sampean ini banyak nyakitin orang tua, siap-siap itu. Cepat mati. Katanya Ka'ab al-Akhbar. Ini bukan hadis, tapi asharus sahabah. Pernyataan sahabat, yang sahabat ini adalah dulunya beragama Yahudi, tapi karena dia itu baca kitab-kitab suci mereka yang bicara tentang tanda-tanda kenabian akhir zaman, ternyata dia dengan jujur mendapatkan Nabi Muhammad akhirnya masuk Islam. Jadi hati-hati sampean. Kalau semua sudah merasa menyakinkan kedua orang tua, siap-siap. Mata ki ngoda, mata kita abi nih. Ya Pak ya. Begitu yang laki perempuan, hati-hati yang suka ngelawan ibunya. Nah, di sini katanya cepat mati. Untuk apa? Untuk cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya katanya, kemudian wa innallaha la yazidu fi umril abdi idza kana baran biwalidayhi liyazidahu birran wa khaira. Nah, Allah menambah umur seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Untuk apa? Untuk menambah kebaikan dia kepada orang tua dan juga menambah tentang khidmah kepada kedua orang tua. Nah, sampean kalau pulang ke rumahnya yang santun pada orang tua, kemudian kebutuhan orang tua diperhatikan, perilakunya membuat orang tuanya itu senang, maka di sini insya Allah umurnya diperpanjang. Untuk apa? Supaya menambah dan menambah amal baik kepada kedua orang tua. Nah, sampean mikir-mikir sampean ini termasuk orang yang umur pendek atau umur panjang? Mikir-mikir sendiri sampean. Kalau ternyata sampean ini suka nyakitin, ya siap mati ki ngoda. Boleh cepat itu oleh malaikat, cepat terjentar malaikat di alamku kubur, dan nanti ketemu dengan malaikat Malik di neraka. Tapi yang baik-baik kayak santri ini, waduh, amin. Nah, dengan orang tua sikapnya santun, kata-katanya menyenangkan, dia senang sholat berjamaah, senang qiyamul lail, senang berpuasa yang wajib ditambah dengan yang sunnah, di antaranya Asyura. Kemudian dia itu rajin silaturahim, dia itu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, tidak sampai nyuruh kelihatannya butuh langsung dikerjakan. Kemudian membantu tugas-tugas orang tua. Kalau yang perempuan ketika pulang suka dia bantu di dapur, bersih-bersih, nyapu. Dan kalau ketepatan dia berdagang, bantu dagangannya, maka insya Allah umurnya panjang. Untuk apa? Supaya dia bertambah dan bertambah kebaikannya dia lakukan, baik itu yang sifatnya mahdoh, hubungan langsung dengan Allah, atau berhubungan dengan manusia, terutama berkenaan kepada kedua orang tua. Semoga yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya perkataannya, wa min birrihima ayunfiqa alaihima idah taja. Salah satu bentuk berbuat baik itu memberikan nafkah pada kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu butuh. Artinya apa? Kalau ternyata orang tuanya tidak kaya, dia tidak bisa mandiri dengan ekonomi yang dia miliki, maka dia itu kewajiban anak sebagai bukti berbuat baik kepada orang tua harus memberikan nafkah segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua. Bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian,
bisa berupa obat-obatan. Itu adalah bentuk menafkahi kedua orang tua ketika orang tuanya itu butuh. Nah, ya kalau sampai mungkin kalau sekarang belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tua dalam bentuk apa? Harta. Tapi dalam bentuk perilaku, sampai ternyata perilakunya baik, maka insya Allah termasuk birrul walidain yang dapat mendermakan harta untuk kedua orang tuanya ketika butuh, dan apalagi Allah diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keluarga yang barakah, yang penuh rahmat, diberikan teman yang baik. Untuk apa? Untuk selalu mendorong untuk berbuat baik. Mendapatkan anak dan istri yang menyenangkan hati, mertua yang menyenangkan hati, dan lingkungan masyarakat yang memberikan kedamaian, ketentraman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Faqala, maka bersabda siapa Nabi Muhammad SAW. Keliru, loncat saya. Faqad ja'a, maka sungguh-sungguh datang rajulun, siapa seorang laki-laki, ila Nabi, pada Nabi Muhammad. Faqala, maka bertanya siapa laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi, sungguhnya bapakku, yuridu berkehendak, siapa bapakku, ayah tajah, yaitu mengambil siapa ayahku mali pada hartaku. Faqalah, maka menjawab Nabi, antah engkau, wa maluka, dan harta engkau, li abikah, adalah milik bapakmu. Satu ketika ada seorang yang datang pada Rasul. Nah, dia mengadu, wahai Rasul, ayah saya ini mengambil harta saya. Padahal harta itu hasil usaha saya sendiri, hasil bekerja. Tiba-tiba oleh ayah saya mau diambil harta saya. Lalu apa yang harus saya berbuat? Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Cuman harta, kamunya aja juga milik orang tua kamu. Itu betapa agungnya apa kedudukan orang tua. Sampai Rasulullah menyatakan, kamu dan hartamu itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik bapakmu. Artinya bapaknya boleh mengambil. Tetapi waktu yang sama orang tuanya itu harus berbuat baik. Karena dalam hadis ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mengadu tentang hartanya diambil ayahnya. Lalu Rasulullah menjawabnya, kamu dan hartamu milik Allah, milik ayahmu, bukan. Lalu bapaknya itu menyakiti anaknya, mengambil harta anaknya seenaknya, dosa juga dia. Kenapa? Karena mengambil yang bukan haknya, mengambil harta anaknya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua, mentaati orang tua, tapi juga orang tua mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada anak. Nah, kalau dia ternyata orang tuanya sudah tak berdikit macam-macam, ya, ditunuh oleh malaikat, disiksa, epuk-tepuk, ya. Sama orang tua itu, orang tua punya kewajiban untuk beri nama yang baik, punya kewajiban untuk mendidik, didikan yang baik, kemudian memberikan nafkah yang cukup, kemudian menjadikan kemudian dididik di lembaga pendidikan yang baik. Nanti pada saatnya dinikahkan dengan pasangan yang baik. Kalau anaknya laki-laki mencarikan istri yang baik. Kira-kira kayak perempuan-perempuan santri mana Al-Quran lah kira-kira. Kan baik-baik semua itu. Amin ya Rabbal. Begitupun kalau yang perempuan akan mendapat suami yang baik. Seperti kayak santri Manarul. Bener tak? Amin ya Rabbal alamin. Wasu'ila, dan ditanya siapa? Ka'ab, sahabat Ka'ab al-Akhbar, an uquqil walidaini, dari tentang
bentuk menyakitin kedua orang tua. Mahua, apa bentuk uququl walidain, menyakitin orang tua? Qala menjawab siapa Ka'ab, huwa, adapun uququl walidain, idza aqsama, bila bersumpah, alaihi sesuatu, abuhu, bapaknya orang, wa ummuhu, dan bapaknya, lam yubirrah, tidak berbuat baik, qasamahuma, pada sumpah kedua orang tua. Wa idza amara, bila merintah siapa orang tua, hu, kepada orang yang menyakiti, kepada orang, bi amrin, dengan satu perintah, lam yati, maka tidak taat siapa orang, amrohuma, pada perintahnya kedua orang tua. Wa idza sa'ala, apabila minta siapa kedua orang tua, hu, kepada anaknya, syai'an, pada satu, lam yu'tihma, tidak memberi siapa anak huma, kepada kedua orang tua. Wa idza tamanahu, apabila memberikan amanah siapa kedua orang tahu kepada anak, kepada khonahuma, maka khianat siapa anak huma, kepada kedua orang tua. Nah, kata di sini wasu'ilah Ka'bun al-ahbar an uquqil walidain. Satu ketika sahabat Ka'ab ditanya, apa sih yang dimaksud dengan menyakitin kedua orang tua? Apa sih bentuk menyakitin kedua orang tua? Lalu apa jawabannya? Huwa idza aqsama alaihi abuhu wa ummuhu lam yubirrah qasamahuma. Apabila orang tuanya bersumpah, maka dia tidak berbuat baik kepada sumpahnya. Jadi begini, kalau ada orang menyatakan aqsamu bika billah, maka ketika diawalin itu, maka selama dia tidak mengandung maksiat harus dikerjakan. Apalagi yang bersumpah itu kedua orang tuanya, maka harus mentaatinya. Contohnya begini, aqsamu bika billah, aku bersumpah atas nama Allah bahwa pagi ini kamu harus sholat duha. Nah, itu namanya bersumpah kepada seseorang yang harus melaksanakannya apa yang diminta. Maka ketika orang menyatakan aqsamu bika billah antusalliyah salatad duha, saya bersumpah dengan atas nama Allah supaya kamu melaksanakan salat duha, maka kamu tuh wajib melaksanakan. Nah, apalagi posisinya sebagai anak. Ketika orang tua menyatakan aqsamu bika billah antusalliyah jama'atan, saya bersumpah dengan atas nama Allah kamu harus salat berjamaah. Nah, ketika dia melaksanakan apa yang diminta orang tua, namanya albir, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kalau dia itu ternyata tidak melaksanakan, orang tuanya sudah sumpah, maka itu namanya apa? Uququl walidain. Orang yang suka menyakitin kedua orang tua. Paham maksudnya ya? Wa idza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma. Bentuk yang kedua apa? Ketika kedua orang tuanya merintah dengan amal perbuatan tertentu, ternyata apa? Tidak mau melaksanakannya. Dia tidak taat pada perintah orang tua. Misalnya yang perempuan disuruh nyuci, main HP koro. Kemudian disuruh nyapu-nyapu bersih-bersih, apa? Main HP lagi. Disuruh ke pasar, suruh belanja ke toko, main HP. Suruh masak di dapur, main HP. Katanya orang tuanya, hatiku pilu. Pilu tak pilu? Pilu. Nah, itu termasuk apa? Uququl walidain. Menyakitin kedua orang tua. Ada enggak yang kayak itu? Boh. Hati-hati itu, umurnya pendek itu. Hati-hati, maka mulai detik ini harus merubah, berbuat baik kepada kedua orang tua supaya oleh Allah diberikan umur panjang, mendapatkan ridha dari Allah
sehingga diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apa berikutnya? Yang ketiga, wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihima. Ketika orang tuanya minta sesuatu kepada anaknya, ternyata tidak diberi. Jadi kalau merintah nentang, kalau minta, ternyata orang tuanya tidak begitu kaya, melihat anaknya punya mangga lalu minta, nggak diberi. Itu termasuk menyakitkan kedua orang tua. Umpamanya orang tuanya butuh uang karena dia mau berobat, lalu tidak diberi, sudah minta, maka dia termasuk uququl walidai. Umpamanya orang tuanya minta supaya dia itu diberi untuk kebutuhan sehari-hari karena orang tuanya tidak mendapat pekerjaan, lalu tidak memberinya, maka itu termasuk uququl walidain, menyakitin kedua orang tua. Tapi kalau kayak sampean nggak mungkin dah diminta oleh ibunya, ya mau minta apa pada sampean? Kalau nyuruh iya, terutama perempuan. Nah. Kemudian yang terakhir apa katanya? Wa idza tamanahu khanahuma. Ketika diberi amanat dia khianat. Diberi amanah oleh orang tua mondok ke menal Quran supaya ngaji, tedung berapaan ngaji. Termasuk apa itu? Menyakitin kedua orang tua. Kemana Al-Quran suruh ngaji, ternyata cuma pacaran. Termasuk apa itu? Termasuk ketika diberi amanah ternyata tidak melaksanakan. Begitu nanti setelah dewasa sampai diberi amanah untuk mengembangkan usaha yang dimiliki orang tua, ternyata sama tidak melaksanakan. Termasuk apa? Termasuk khianat. Nah, ditambah lagi misalnya diberi amanah untuk sebuah jabatan yang ketepatan ayahnya misalnya seorang kiai, maka diberi jabatan kepala sekolah, ternyata nyeliteng tak boleh mulai. Itu termasuk khianat. Kalau sudah khianat termasuk apa? Termasuk uququl walidain, termasuk dalam bentuk menyakitin kedua orang tua. Maka kewajiban kita apa? Harus kita itu amanah. Apa yang dipercayakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sempurna, dikerjakan secepat mungkin, harus selesai sebelum waktu yang ditentukan. Nah, kalau sudah melaksanakan itu, berarti kita sudah berbuat baik-baik kepada orang tua, maka insya Allah umurnya diperpanjang. Tapi sebaliknya, kalau tidak melaksanakan, maka termasuk apa? Uququl walidain, yang akan diberikan umur panjang oleh Allah. Na'udzubillah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tua, sehingga umur kita diperpanjang dan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, maka karena itu kita hindari segala bentuk menyakitin kedua orang tua. Karena kalau dia ternyata menyakiti, maka akan membuat umurnya panjang. Tapi kalau berbuat baik umurnya kalau dia menyakiti maka dia cepat mati. Umurnya tidak panjang. Sebaliknya kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dia itu akan diberikan bonus, diperpanjang umurnya, rezekinya dipermudah dan badannya sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa bentuk-bentuk daripada kenyakitin orang tua? Bisa ketika orang tua sumpah dengan sesuatu, dia tidak melaksanakannya. Ketika diberikan perintah, dia juga tidak melaksanakannya. Ketika dia itu diberikan amanah, tidak amanah, itu dia khianat. Inilah yang saya sampaikan pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.